Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Dan jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Di video kali ini kita mau bahas soal ICE Network, di mana Project ICE Network ini mirip-mirip dengan Project Pi Network. Iya, meskipun ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Dan untuk tutorial mendaftar ataupun registrasi di ICE Network, cara miningnya, white paper, serta potensi project ini ke depan udah Bangza bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita mau bahas soal KYC ICE Network. Karena informasi yang gue dapet, nggak lama lagi ICE Network bakal meluncurkan fitur KYC. Tetapi KYC dari ICE Network ini agak sedikit berbeda dari project seperti Pi Network, B Network, meskipun ada beberapa kesamaan sih, terutama soal dokumen. Menurut informasi yang diposting oleh ICE News yang merupakan media resmi dari ICE Core Team, dia bilang soal KYC-nya mereka seperti ini kawan-kawan. Pada versi pembaruan KYC mendatang, ICE Network akan menerapkan pengecualian bot dan akun duplikat. Sebenarnya ini sih lumrah dan umum. Di mana-mana kalau orang memiliki kecurangan dalam penambangan di project apapun, tentu akan terkena penalti ataupun akan dikecualikan kawan-kawan ya. Jadi sudah barang pasti kalau misalnya kita dalam satu handphone mengcloning aplikasi ICE Network ini, nanti salah satunya nggak akan bisa KYC. Nah, daripada ambil resiko dengan cara yang seperti ini, mendingan teman-teman bikin satu akun aja dan konsisten buat menambang. Selain itu, masih pada informasi KYC juga kawan-kawan, di sini dikatakan oleh ICE Network, KYC jaringan ICE beroperasi secara bertahap. Nah, tahap pertama memerlukan pengenalan wajah dan pengaturan negara serta wilayah. Sedangkan pada tahap kedua dilakukan sebelum jaringan utama dan perlu diverifikasi dokumen yang sah. Nah, kalau selama ini kan kayak di Pi Network, B Network, Omega Network, KYC itu hanya dilakukan satu tahap, di mana semuanya diselesaikan satu kali gitu kan. Nah, di ICE Network ini dibuat dua tahap, di mana tahap kedua KYC itu akan dilakukan sebelum jaringan utama kawan-kawan ya, dan perlu diverifikasi dokumen yang sah. Jadi setiap orang akan mengalami dua tahap KYC. Kalau seperti ini kan terlihat ICE Network lebih ketat untuk untuk masalah KYC karena mereka sama sekali tidak ingin ada bot ataupun kecurangan dalam sistem penambangan ICE Network. Terkait dengan KYC ini nanti akan Bangza informasikan lagi jika sudah waktu KYC-nya datang kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita mau bahas lagi informasi yang tentunya penting mengenai ICE Network yang harus kita ketahui semua. Jika di Pi Network kita sama sekali tidak mengetahui roadmap pasti mengenai mainnet, di mana Pioneer cuma dikasih gambaran secara umum ya, yaitu mainnet terbuka dan mainnet tertutup. Tidak ada bulan, tanggal, dan tahun pasti kapan open mainnet akan dibuka. Sedangkan di ICE Network, di sini di white papernya sudah dijelaskan secara detail dan rinci, serta jadwal open mainnetnya. Pada tanggal 5 September kemarin, ICE Network menginformasikan bahwa pada bulan Oktober 2024, mainnet ICE Network akan diluncurkan. Jadi masih ada 1 tahun lagi untuk menjelang mainnetnya ICE Network, yaitu di bulan Oktober 2024. Nah, ini masih terbuka peluang buat teman-teman yang ingin mining ICE Network. Soal potensi harga dari ICE Network, Bangza sendiri belum mengetahui sama sekali dan kita nggak bisa menerka-nerka. Selama project itu gratis, tidak mengeluarkan modal sama sekali, dan ada potensi akan cuan, ya kenapa tidak? Apalagi informasi yang Bangza dapat kalau project ICE Network ini tidak akan kekurangan modal karena ada orang yang sangat kaya di belakang ICE Network. Dan mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya apa sih perbedaan dari ICE Network dengan project Pi Network. Nah, sebenarnya ICE Network ini mengikuti jejaknya Pi Network kawan-kawan ya. Tetapi mereka lebih mengembangkan dengan versi mereka sendiri. Di sini ada informasi di 7 September kemarin, mereka mengatakan tim ICE tidak memiliki bias terhadap jaringan Pi. Jadi antara ICE Network ini dengan Pi Network itu tidak ada kaitan sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali dalam sektor apapun. Ini adalah proyek yang berbeda, dikembangkan oleh orang yang berbeda dengan tujuan yang sebenarnya sama tapi melalui cara yang berbeda. Terkait perbedaannya, misalnya nih,
Kalau di Pi Network, misalnya kita punya referral kawan-kawan ya, terus referral kita ini punya referral lagi. Nah, penambahan mining rate ke akun kita itu hanya bersumber dari referral yang pertama kita undang. Sedangkan referral kita tadi itu nggak akan masuk ke kita. Dan Ice Network adalah sebaliknya. Referralnya hingga level 2. Misalnya saya punya referral namanya Andi dan gua dapat hash ataupun mining rate dari si Andi. Nah, Andi kemudian memiliki referral lagi dan gua masih bisa dapat kekuatan mining dari referralnya si Andi gitu kawan-kawan. Itu salah satu perbedaan antara Pi Network dan Ice Network, di samping masih banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya. Nah, di sini Ice Network mengakui kalau Pi Network adalah proyek pertama yang menunjukkan ide penambangan ini kepada dunia. Ice Network mengambil inspirasi darinya dan membuat banyak perubahan untuk membuat pengguna tetap terlibat. Jadi secara terang-terangan Ice Network ini mengakui kalau mereka itu sebenarnya mengambil inspirasi dari Pi Network. Makanya sistem kerjanya sih banyak yang mirip-mirip kawan-kawan ya antara Pi Network dengan Ice Network. Nah, buat teman-teman yang mining Ice Network, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, biar Bangza tuh tahu berapa orang sih sebenarnya di channel Bangza ini yang juga menambang Ice Network. Karena kalau memang banyak teman-teman itu yang menambang Ice Network, Bangza bakal update informasinya secara terus-menerus. Tetapi kalau misalnya memang tidak banyak yang menambang Ice Network, mungkin Bangza bakal kasih informasi melalui WhatsApp group atau Telegram group biar lebih instan aja gitu sih. Tapi gua sarankan buat teman-teman yang belum nambang Ice Network, mendingan kalian nambang deh sambil kita nunggu Pi Network. Ya siapa tahu Ice Network juga bisa jadi cuan gitu. Nah, terkait dengan KYC tadi, di dalam beberapa minggu ke depan, dalam waktu dekat ini, fitur buat KYC tahap 1 dari Project Ice Network bakal segera diluncurkan kawan-kawan ya. Nanti Bangza bakal kasih tutorial gimana sih cara KYC Ice Network. Sebenarnya gampang kok, nggak terlalu ribet. Oke kawan-kawan, mungkin segini aja informasi yang bisa Bangza sampaikan. Buat teman-teman yang belum menggarap project ini dan ingin menggarap Project Ice Network ini, linknya ada di deskripsi video ini. Silakan daftar, registrasi, dan tutorialnya udah gue buatin di video sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.